kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kita mempermainkan roh Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah acara yang sakral di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang mau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang berjalan dosa, datang dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengenang kembali 2000 tahun yang lalu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ia mati, ia menyerahkan tubuhnya dengan darah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mencurahkan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah, mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus, tubuh yang diserahkan bagi kita 2000 tahun yang lalu, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuturuskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku. Mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kita sebagai lambang daripada tubuh Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kecawang kita di hadapan Tuhan. Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah lambang dari darah Yesus, darah yang dicurahkan bagi setiap kita dalam 2 tahun yang lalu, sehingga noda-noda kekafiran yang ada dalam diri kita dihapus dalam dunia. Mari kami bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan sekali lagi untuk kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kemenangan yang sudah kami raih hari ini Tuhan. Nah, Kau bangkit dari antara orang mati. Pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati semua kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengubah hati kami, firman Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Kami yang jatuh hari ini melalui firman kami diangkat oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami yang membutuhkan jawaban hari-hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan kami mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bersama-sama berada dalam ibadah Minggu Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan yang indah ini saya akan berbicara tentang kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Ini adalah suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman
yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Sebab misi Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut kepada penebusan dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut. Bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup orang yang percaya kepada Dia. Kepada jemaat yang ada di Roma, Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa memang benar Yesus benar-benar mati. Tetapi Dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa. Maut atau kematian sebagai yang sulung supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan juga atas maut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu pesan Tuhan bagi manusia di tahun ini adalah supaya kita hidup dalam roh dan bukan dalam kedagingan kita. Sebab daging akan membawa kita kepada kematian, tetapi roh yang ada dalam diri kita akan menghidupkan kita. Kebangkitan Kristus memberi spirit, kebangkitan bagi hidup, jiwa kita, pikiran kita, dan kerinduan kita untuk semakin melekat dalam keintiman bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, dalam hal ini ada 4 dimensi kemenangan karena kebangkitan Kristus. Dimensi yang pertama adalah kebangkitan Kristus membawa kita kepada kemenangan atas dosa kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 di sini dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Prinsip pertama, perubahan hidup tidak dimulai dengan pengalaman kita, melainkan dimulai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun timbul pertanyaan dalam hati kita, dari mana kita memperoleh kebenaran itu? Jawabannya adalah kita memperoleh kebenaran, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan juga iblis. Kita perlu menanggapi hal ini secara serius. Bukan sekedar kita menganggukkan kepala saja, tapi kita harus menghayati, kita harus bersyukur bahwa kemenangan Kristus di kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya memberikan kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa kita. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di sini dikatakan bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan bahwa kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan serta iblis pun telah dikalahkan. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan.
Sumber dosa adalah iblis sendiri yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, di sini dikatakan demikian. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya kita menyadari melalui kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kebangkitan Kristus, menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan dari kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, serta meraih kemenangan dalam hidup kita atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hal ini ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita harus tanggalkan. Kita hidup dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus memiliki kerelaan hati untuk mau dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan yang ketiga, kita harus mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus membawa kita menjadi menang atas maut, menang atas dosa-dosa kita. Dimensi yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, setiap kita mengalami kemenangan atas maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 di sini dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga bagi kita yang percaya, kita pasti memperoleh kemenangan atas maut. Di balik perumpamaan antara orang yang kaya dengan seorang pengemis yang miskin di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31, di mana kedua-duanya sama-sama meninggal. Tetapi tempat mereka berdua berbeda. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Bapak Abraham, dan orang yang kaya di tempat yang penuh dengan penderitaan. Dari perumpamaan ini, salah satunya Yesus ingin menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan tempat kehidupan sesudah kematian itu ditentukan pada saat kita berada di dalam dunia ini. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, tentunya seperti kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sini dikatakan, Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga akan berada. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Efesus pasal yang kedua, yang ke-6, di sini dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita
juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman kita dan percaya kepada Kristus. Rasul Paulus di tengah-tengah tekanan dan penderitaan yang ia alami, dalam hidupnya ia tetap teguh memelihara iman dalam Kristus sampai dengan garis akhir. Kita pun juga sebagai orang yang percaya, mari kita mau mempertahankan iman kita sampai kepada garis akhir. Iman di dalam Kristus, karena kita percaya kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan bagi setiap kita. Kita menang atas maut. Dimensi yang ketiga dalam hal ini, dalam hal kebangkitan Kristus, dimensi yang ketiga adalah kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas kuasa-kuasa setan. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 di sini dikatakan demikian. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Dalam bagian firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah melucuti pekerjaan kuasa kegelapan dan ditaklukkannya dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita, orang yang percaya, suatu kuasa atas setan. Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, pencobaan, tipu daya dan bujuk rayu adalah sebagian dari perbuatan setan kepada manusia untuk menentang dan memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini merupakan ayat dari rangkaian pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus telah menunjukkan bahwa ia membuktikan ia menang atas kuasa iblis. Salah satu karya iblis dalam membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Rasul Petrus ia menyerukan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kita mau meyakini kebangkitan Kristus tetap membawa kita menang atas kuasa setan, menang atas kuasa iblis. Kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan. Jika hidup kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya kita pasti akan menang atas kuasa iblis. Salah satu simbol dari Roh Kudus adalah api. Para gembala ketika mengembalakan ternaknya di padang rumput, pada waktu malam hari mereka menyalakan api untuk mengusir binatang buas. Jika api itu padam, maka para gembala dan ternaknya menjadi mangsa yang empuk untuk diterkam oleh binatang buas. Demikian juga dengan orang yang percaya.
Jika api itu terus menyala, bahkan semakin berkobar-kobar dalam roh kita, maka kita dapat mengusir dan menaklukkan iblis yang berusaha mencobai dan menyerang hidup kita. Oleh sebab itu, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita telah menang atas kuasa iblis. Dimensi yang keempat di dalam kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas pergumulan hidup. Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan kita kemenangan atas pergumulan hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 di sini dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kebangkitannya maka Yesus juga telah menaklukkan sakit penyakit dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Salah satu pergumulan hidup manusia adalah penyakit. Suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif dalam hidupnya. Nah, dalam kesempatan minggu kebaktian ini, kita percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita. Maka hari ini kita pasti sembuh, dan hari ini kesembuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pergumulan hidup kita telah ditanggung olehnya di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percayalah bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluarnya. Bersama Yesus pasti ada solusi yang terbaik. Bahkan ada kemenangan yang Ia berikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama dengan Dia dalam hidup kita. Pelajaran berharga hari ini melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Yang pertama, kebangkitan Kristus dari kematian membawa kemenangan atas dosa-dosa kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian membawa kemenangan atas maut. Yang ketiga, kebangkitan Kristus dari kematian membawa kemenangan atas kuasa setan. Dan yang keempat, kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu membawa kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang menguatkan setiap hati kami. Bahwa kebangkitan Kristus membawa kita kepada kemenangan atas dosa kita. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas hidup kita. Sehingga kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Dan kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi setiap kita atas setiap pergumulan hidup kita. Hamba berdoa bagi mereka yang menyaksikan khotbah ini, yang sedang berada dalam pergumulan hidup. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang mereka pergumulkan. Kau memberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang lemah Tuhan yang kuatkan, yang jatuh hari-hari ini Tuhan yang angkat mereka, yang butuh jawaban daripada Tuhan melalui firman Tuhan hari ini.
mereka semua mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi semua kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.